Selamat datang di video tutorial pembelajaran komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengantrian transaksi penjualan, di mana jurnal-jurnal penjualan sudah masuk semua di bagian transaction journal. Pada video ini, kita akan membahas cara mengentri transaksi pelunasan piutang. Ada berbagai macam kondisi dalam pelunasan piutang. Yang pertama adalah pelunasan piutang dengan diskon atau potongan. Yang kedua adalah pelunasan piutang tanpa diskon dan tanpa denda. Yang terakhir adalah pelunasan piutang dengan denda. Kita sudah berada di tampilan menu utama Mayop. Untuk mengentri transaksi pelunasan piutang, kita bisa menggunakan menu Sale Receive Payment. Yang pertama kita entry adalah transaksi pelunasan piutang dengan diskon, atau kita sebut dengan potongan. Deposito akunnya di sini dipilih sesuai dengan kebijakan perusahaan. Penerimaannya menggunakan akun apa? Nah, kita perlu mengingat kebijakan perusahaannya seperti apa. Pada kasus PT Yoga Alpha ini, penerimaannya akan segera disetor ke bank. Berarti akun yang kita pilih adalah akun bank. Maka akunnya adalah cash in bank. Di bagian customer, kita pilih sesuai di bukti transaksinya yang akan melunasi ini dari mana, yaitu uangnya kita terima dari mobil 4G. Jadi customernya adalah mobil 4G. Amount receive diisikan jumlah yang diterima, yaitu jumlah piutang dikurangi diskon, sebesar 22 juta. Rp275.000. Payment method bisa dipilih metode pembayarannya. Karena melalui bank, berarti bisa kita asumsikan menggunakan cek. Atau jika kalian bingung, kalian bisa melihat di bukti transaksinya, itu yang dicentang adalah yang di bagian cek. Nah, seperti itu patokannya. Memo bisa kita isikan di sebelah sini dengan kalimat seperti keterangan di bukti transaksinya, yaitu pelunasan faktur SI strip 113 tanggal 25 November 2014. ID kita isikan nomor bukti transaksinya, yaitu KM12-1, tanggalnya tanggal 4 Desember 2014. Ada dua, SI113 dan SI117. Karena di bukti transaksi ini untuk melunasi faktur SI113, maka kita fokuskan pengisiannya di bagian yang atas, yang SI113. Karena ini ada diskon, maka diskonnya kita isikan sesuai di bukti transaksi, yaitu sebesar 225.000. Amount affiliate-nya sesuai dengan amount receive di bagian atas tadi.
Di bagian SI 117 diskonnya kita hapus. Nah, seperti ini. Finance charge-nya 0, auto balance-nya 0. Dan kita lihat rekapannya. Nanti akan menampilkan 3 jurnal atau menghasilkan 3 jurnal, di mana jurnal pertama adalah utang yang dibayar, dan jurnal kedua menampilkan jumlah diskonnya, jurnal diskonnya. Pastikan nominal diskonnya sudah sesuai dengan diskon yang di bukti transaksi. Jika sudah benar, maka kita klik OK. Lalu kita record. Nah, jika ada notif seperti ini, kita pilih print letter aja. Oke. Di transaksi ini ada hal baru lagi, di mana di bagian keterangan tertulis ada deposit sebesar 10 juta, belum termasuk PPN. Cara mencatatnya adalah melalui menu Seal, lalu Enter Seal. Customer dipilih dari pelanggan mana, yaitu mobil 4G. Layout bagian bawah kita rubah dulu menjadi miscellaneous, kesusah ini. Saya tunjukkan aja. Jadi untuk mencatat deposit seperti ini, kita perlu masuk sel enter sel. Nah, layoutnya kita rubah, tidak seperti mengantri transaksi penjualan. Kita ganti yang ini, paling bawah sendiri. Lalu OK. Terms-nya jangan lupa diganti COD. Oke. Centangannya dipastikan tidak ada. Invoice diisikan dengan nomor bukti transaksinya, yaitu KM KM12 strap 1. Tanggalnya tanggal 4 bulan 12 tahun 14. Deskripsinya kita isikan sesuai di bukti keterangannya, yaitu customer deposit. Akunnya otomatis akun customer deposit. Oke. Amount diisikan dengan jumlah depositnya, yaitu 10 juta. Oh, kelebihan 1. Kode pajak dipilih PPN karena keterangannya belum termasuk pajak. Jadi 10 juta ini belum termasuk pajak. Kalau keterangannya tidak dikenakan pajak, baru menggunakan kode pajak NT. Bagian P2D jangan lupa diisi dengan jumlah deposit plus PPN-nya. 11 juta. Nanti balance due-nya jadi 0. Kita lihat rekapannya. Nanti seperti ini. Akan ada 2 jurnal. Jika sudah benar, kita klik OK, lalu kita record.
Setelah kita mengentri transaksi pelunasan piutang dengan diskon, selanjutnya tentang transaksi pelunasan piutang tanpa diskon dan tanpa denda. Menu yang digunakan adalah Sell Receive Payment. Deposito akunnya masih di Cash in Bank. Customernya kita pilih sesuai yang melunasi siapa, yaitu di sini dari Galaxy Smart. Amount receipt-nya sesuai dengan jumlah yang diterima, yaitu 25.500.000. Payment metode-nya cek. Memo bisa kita isikan dengan pelunasan faktur SI strip 114 tanggal 29 November 2014. ID-nya KM12-2 tanggal 12 Desember 2014. Sesuai dengan memo yang untuk SI 114, maka kita mengisikan ini sesuai dengan SI 114. Diskonnya nggak ada. Ini yang mana tabletnya. Di SI 115 diskonnya dihapus. Finance charge-nya 0 atau balance-nya 0. Kita lihat rekapannya. Di sini hanya menghasilkan satu jurnal, yaitu jurnal pelunasannya. Jika sudah benar, klik OK lalu di-record. Bagian terakhir dalam transaksi pelunasan piutang, yaitu transaksi pelunasan piutang dengan denda. Kita masuk menu Sell Receive Payment. Deposito akunnya masih Cash in Bank. Customernya kita pilih customernya dari Indoraya Pun. Amount receive-nya diisikan dengan jumlah diterima, yaitu 20.200.000. Metodenya menggunakan cek. Memo diisikan dengan keterangan, yaitu pelunasan faktur SI strip 112 tanggal 20 November 2014. ID diisikan dengan nomor bukti transaksi, yaitu KM12-3, tanggalnya 23 Desember 2014. Di bagian ini ada dua transaksi. Karena di bukti transaksinya untuk melunasi faktur SI 112, maka kita isikan atau kita konsen di SI 112-nya. Tidak ada diskon, piutangnya sebesar 20 juta. Kita hapus. Nominal denda masuknya di bagian finance charge-nya. Dan nanti auto balance-nya 0. Kita lihat rekapannya. Seperti ini. Akan menghasilkan dua jurnal,
Jurnal pertama adalah piutangnya, dan jurnal kedua adalah dendanya. Jika sudah benar, kita klik OK dan record. Di bagian ini ada satu lagi untuk transaksi pelunasan piutang yang kena denda. Jadi kita langsung inputkan lagi customer-nya kepada Galaxy Smart. Amount-nya sebesar 62.620.000. Metodenya menggunakan cek. Memonya pelunasan faktur SI 115 tanggal 5 Desember 2014. ID-nya KM12-6. Tanggalnya tanggal 29 Desember 2014. Nah, karena cuma satu dan sesuai dengan di bukti transaksi, maka kita proses. Diskonnya nggak ada, amanah bednya 62 juta, dendanya 620.000 di finance charge, dan out of balance-nya 0. Ada dua jurnal. Jurnal pertama adalah jurnal piutangnya, dan jurnal kedua adalah jurnal denda keterlambatannya. Kita klik OK, lalu kita record. Untuk melihat lagi jurnal-jurnal yang sudah kita buat, kita bisa masuk ke bagian transaction journal. Di bagian receipt. Ini. Dan sebagian ada yang di bagian sale. Seperti ini. Demikian video tentang mengentri transaksi pelunasan piutang. Semoga kalian bisa lebih memahami penggunaan aplikasi Mayap. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih.